Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera dari kita sekalian. Shalom, yang sunnah budaya sangat berkah. Yang saya hormati rekan-rekan tim sus dari lengkap. Yang saya hormati rekan-rekan media yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi. Rekan-rekan sekalian, atas izin Bapak Kapolri. Bapak Kapolri selalu menekankan kepada tim sus bahwa untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J, ungkap seterang-terangnya. Dia belum menambahkan, kedepankan scientific dan investigasi. Itulah yang dikerjakan. Oleh karena itu, penyidik dan tim sus ini bekerja maraton, terutama kepada 4 tersangka, yaitu FS, KN, RE, dan RE secara maksimal melengkapi pemberkasan perkara. Kemarin juga dilaksanakan gelar untuk dilaksanakan kelengkapan perkara terhadap keempat tersangka ini. Penyidik insya Allah selesai ini akan menyerahkan berkas perkara 4 tersangka tersebut kepada kejaksaan selaku JP, jaksa penuntut. Selesai revisi. Selanjutnya rekan sekalian, tim sus khususnya dalam pemeriksaan khusus per hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Kemudian yang sudah direkomendasi untuk penempatan khusus sebanyak 35 orang yang sudah direkomendasikan. Yang sudah melaksanakan patsus, yang sudah ditempatkan khusus sebanyak 18, tapi berkurang 3. Berkurang 3 yaitu 1 FS karena sudah jadi tersangka, RR juga sudah jadi tersangka, dan RE yang sudah menjadi tersangka. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari personil yang sudah dipatsuskan yang ada 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, saya ulangi namanya, tentu 1 FS, kedua BJP HK, yang ketiga KPP ANT, yang keempat AKBP HR, yang kelima Kompol BB, dan yang keenam Kompol CP. Kalau untuk FS itu sudah. Nah, yang kelima yang sudah dipatsuskan ini dalam waktu dekat juga akan kita limpahkan ke penyidik. Nanti secara teknis yang kita bisa menjelaskan persangka pasalnya, saya kira nanti teknisnya. Oleh karena itu nanti akan dilakukan ditingkatkan penyidikan lebih lanjut, nanti akan dijelaskan oleh Baris Krim. Rekan-rekan sekalian, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Nah, nanti untuk prasangka pasalnya nanti dari penyidik yang akan menjelaskan. Selanjutnya rekan sekalian, penyidik juga akan melakukan gabungan. Kemudian rekan-rekan juga mendengar ada 2 laporan polisi yang sudah dihentikan oleh Baris Krim. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan
yang terdiri dari Irwasum, Kabar Reskrim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi terhadap 2 laporan polisi yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan. Tentu hasilnya nanti berikutnya. Tapi intinya dengan melanjutkan 2 LP tersebut kita akan lakukan pendalaman melalui audit investigasi. Inilah poin-poin yang dapat saya sampaikan. Tentunya ke depan tim sus terus akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang patut diduga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J. Kami dari tim sus dan Bapak Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih kepada tentunya Komnas HAM dan Kompolnas yang terus melakukan pengawalan dan pengawasan dalam proses penanganan kasus ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan media dan masyarakat Indonesia yang memberikan support dan dukungan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mempermudah pengungkapannya secara terang benderang dan transparan. Saya kira itu poin-poin dari saya. Selebihnya nanti dari Mbak Rizky akan menjelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media yang kami hormati Pak Ketua Tim, Pak Irwasum, dan seluruh anggota tim. Atas izin beliau, saya menyampaikan secara langsung terkait dengan hasil perkembangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dari serangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan sampai dengan hari ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 52 orang saksi, termasuk di dalamnya adalah ahli terkait dengan DNA, balistik metalurgi, ahli kedokteran forensik, termasuk analis digital dan inavis. Kemudian termasuk melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Nah, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan. Berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Dari hasil penyidikan tersebut, tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan, konfrontir. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Banyak teman-teman mungkin yang bertanya, ini kapan diperiksa? Kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan, dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling, maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik, yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Selanjutnya juga pada kesempatan hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa 4 berkas perkara tersangka sebelumnya, yaitu Saudara FS, Saudara RR, Saudara RE, dan Saudara KM,
hari ini akan kita laksanakan pelimpahan ke kejaksaan atau tahap 1 untuk kemudian nanti akan dipelajari oleh teman-teman jaksa penuntut umum. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Pak. Baik, kami mohon Direktur Cyber untuk bisa menjelaskan singkat tentang ke-6 personil yang melakukan tindakan obstruction of justice yang menghalangi penyidikan. Baik, terima kasih Bapak Bawaslu yang terhormat dari Bawaslu Pak KPI terkait Kabar Reskrim sebagai sekalian yang saya hormati rekan wartawan. Sedikit saya akan menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan masa DVR. Dalam perkara menghilangkan, memindahkan, serta mentransmisikan secara elektronik sehingga tidak bekerja sebagai mestinya. Sesuai laporan polisi nomor LPA 0446/8/2022 di titik cyber Baris Polri tanggal 9 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang saksi untuk saat ini. Mungkin nanti bisa berkembang. Dalam hal ini kita bagi menjadi 5 klaster. Yang pertama adalah klaster warga komplek Aspol Duren 3. Kita sudah periksa 3 orang, itu saudara SN, saudara N, dan saudara Asyid. Dan selanjutnya klaster yang kedua adalah yang melakukan pergantian DVR CCTV. Kita sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 4 orang, yaitu saudara AF, AKP IW, AKBP AC, dan Kopolak. Dan klaster yang 3 adalah melakukan pemindahan, transmisi, dan melakukan pengusahaan. Yaitu ada 3 orang sebagai pemeriksaan. Yang pertama Kompol BW, Kompol CP, dan AKBP A. Dan yang keempat, klaster keempat adalah yang menyuruh melakukan, baik itu memindahkan dan perbuatan lainnya, yaitu IJFS, BJB, HK, dan juga KBP AM. Dan klaster yang kelima perlu saya sampaikan adalah ada 4 yang terpisah. Yang pertama AKP DA, AKP RS, AKBP RS, dan Bribka DR. Adapun barang bukti yang sudah kami sita sampai saat ini ada 4 buah. Yang pertama hard disk eksternal merek WD. Yang kedua adalah tablet Microsoft Surface. Dan yang ketiga DVR CCTV yang ada di Aspol Duren 3. Dan yang keempat laptop merek Dell mirip saudara DW. Adapun untuk pasal dipersangkakan, tadi dari Pak Ketua Tim sudah menyampaikan, saya jelaskan, yaitu pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang ITE, ya, ini ancamannya lumayan tinggi, dan juga pasal 221 serta pasal 223 KUHP, dan juga pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adapun rencana lanjut yang dilakukan lanjutan, yang pertama kita akan selalu berkoordinasi dengan Lapus Lapor Polri, yang mana ada beberapa barang bukti yang masih kita serahkan di lapor yang perlu kita penjelasan hasilnya seperti apa, dan juga kita akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, ya, DPU berkaitan dengan masalah peran kasus selanjutnya, dan selanjutnya kita akan melakukan gelar perkara untuk menentukan sesuai dengan Pak Ketua Tim bahwa sudah ada 5 akan bertambah, nanti hasil gelar perkara akan kita sampaikan kembali. Demikian Pak Ketua Tim kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Direktur Cyber. Rekan-rekan media sekalian, saya kira itu yang dapat kami informasikan. Tiga Pak Umar dan Tangan pasalnya Pak, tangan masuk. satu ladies first. Ya. Saya lalu ada bukan apa pertanyaan pertama untuk Pak Iwasun terkait Ferdi Sambo sesuai dengan protokol 7 nomor 22 itu kan statusnya apakah sudah di PPDH kan atau bagaimana? Yang kedua tentang PC Pak, Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia akan ditahan atau tidak? Kalau ditahan apa pertimbangannya? Kalau tidak apa pertimbangannya? Begitu dulu Pak, terima kasih.
Pasalnya. Langsung saya jawab ya. Baik. Pasalnya Pak, pasal Pak. Tadi Pak Andi sudah menyampaikan. Belum Pak. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30. Surat lagi pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Sudah benar Pak ya? Baik, yang berkaitan dengan perpol tadi dari Antara ya? Ya. Kadipropam sudah melaporkan bahwa ini masih dalam proses pemberkasan. Insya Allah dalam waktu dekat juga akan dilakukan sidang kode etik, tapi belum bisa minggu ini, tapi kalau baik tidak minggu berikutnya. Yang kedua, tadi Direktur Debiru menyampaikan sejujurnya kemarin Ibu PC juga diperiksa, tetapi karena ada surat sakit maka di hold. Walaupun tetap dilakukan gelar perkara dan ditetapkan sebagai tersangka, maka sambil kursi dengan dokter serta nanti status akan ditetapkan berikutnya. Saya kira itu. Belum. Jadi dia di rumah. Cukup? Nanti selanjutnya Pak Kadip. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Pak,